Pertama, saya dulu pernah buat konten minyak ini kita bisa jernihkan, itu dengan si satu malam. Ini baru satu malam ya, ini sudah lama lintas dari proses pengukuran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat tani milenial, dan sahabat-sahabat urban farming dimanapun pagi ini Anda berada. Pada pagi hari ini ya, kita akan coba beraktivitas ya, untuk mempersiapkan bahan-bahan baku seperti ini ya. Ini adalah tandan pisang, dimana dulu kita beberapa minggu lalu atau beberapa bulan yang lalu kita telah mencoba mereview tandan pisang ini apa kegunaannya. Jadi tandan pisang ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Pertama, saya dulu pernah buat konten bahwa tandan pisang ini bisa kita gunakan untuk sebagai pengganti asam umat ya. Kemudian tandan pisang ini pun juga kita bisa buatkan probiotik untuk air kolam ikan ini ya. Sudah pernah kita. Nah sekarang pada pagi hari ini saya akan mencoba mengolah ya dari tandan pisang ini. Jadi ini tandan pisang limbah ya, yang bisa kita minta gratis saja di tukang pisang. Biasanya dia sudah dipotong-potong seperti ini ya. Terus dengan pisangnya, kalau kita lihat ya, pisang busuk itu. Nanti pisang itu nanti kita akan fermentasi, akan menjadi jamur Saccharomyces. Sementara tandan pisang ini akan kita buatkan sebagai asam umat ya. Nah, memang sengaja saya buat banyak karena asam umat kita untuk pembena tanah yang kita buat beberapa waktu yang lalu itu sudah habis ya. Jadi karena asam umat itu banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk mendapatkan pembena tanah itu. Nah, kemudian pembena tanah itu sudah habis ya. Dulu pembena tanah kita buat dengan 7 bakteri, di mana beberapa bakteri itu kita ambil dari jamur Saccharomyces yang kita siapkan itu, kemudian dari Lactobacillus, plus dengan air jakaba ya. Nah, kenapa air jakaba menjadi bagian dari unsur dari pembena tanah kita? Karena dalam jakaba itu terdapat 3 bakteri ya, bakteri yang sangat luar biasa hebat, yaitu pertama adalah Pseudomonas, Bacillipentine, dan Saccharomyces dan kemudian satu lagi Xanthomonas ya. Nah, salah satu kehebatan dari jakaba itu yaitu dia memiliki bakteri namanya Pseudomonas ya. Nah, Pseudomonas ini sebenarnya adalah bakteri yang sangat hebat sekali ya, itu bisa melarutkan yang namanya polutan ya. Jadi polutan-polutan apapun yang ada dalam suatu zat itu akan bisa cepat dilarutkan, karena salah satu makanan dari Pseudomonas itu adalah limbah dari polutan-polutan itu ya. Nah, seperti misal gini, kalau seandainya kita dulu pernah mendengar bahwa kita itu bisa menjernihkan minyak ya, minyak seperti ini adalah minyak jelantah ya, sebenarnya daun hitam ini. Nah, sebenarnya minyak ini kita bisa jernihkan, yaitu dengan bantuan bakteri Pseudomonas ya. Ini contohnya, ini yang kemarin tadi malam sudah saya coba aplikasikan ya. Ini saya masukkan air jamur jakaba, terus ditambahkan dengan minyak jelantah ini. Kemudian kita aerasi satu malam, ini baru satu malam ya. Ini sudah nampak perubahannya. Jadi sebentar lagi nanti ini akan berpisah ya. Jadi minyak nanti akan naik ke atas yang sudah mulai jernih. Kemudian yang larutan polutan itu nanti akan mengendap di bawah ini ya. Nah, larutan bawah belakang ini sebenarnya sudah kaya sekali dengan bakteri Pseudomonas ya. Nah, bakteri Pseudomonas ini itu nanti akan bisa kita manfaatkan lebih lanjut ya. Kita akan bisa kembang biakan lagi lebih lanjut. Karena nanti kita akan upayakan bagaimana bakteri ini kita bisa mengembangkan untuk menjadi enzim yang akan membantu proses percepatan dari proses pengomposan kita ya. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan ya proses pengomposan yang memiliki substansi substrat yang berkualitas tinggi. Kemudian dia bisa bercepat. Salah satu dari bakteri yang akan kita gunakan itu adalah bakteri Pseudomonas ya. Nah, nanti kita akan membuat produk tersendiri lagi untuk mempercepat proses penguraian dari kompos ya, yaitu saya namakan dengan ELA, yaitu enzim
liquid eh, akselerasi. Jadi enzim itu nanti akan bisa membantu mempercepat dan meningkatkan kualitas dari proses pengumputan kita ya. Nah, salah satu nanti bahannya nanti daripada bakteri saya gunakan adalah bakteri Pseudomonas itu. Itu nanti akan kita buat di konten-konten berikutnya. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa ini kita akan mempersiapkan untuk pembuatan pemenah tanah ya. Nah, salah satu bahan dasar yang dari pemenah tanah itu adalah adanya asam umat. Itu yang penting. Nah, makanya kita harus tahu unsur-unsur dari bahan organik yang memiliki asam umat yang tinggi. Itu yang perlu kita proses dulu ya, sebelum kita melakukan proses pembuatan pemenah tanah ya. Nah, salah satu unsur yang paling tinggi atau mempunyai signifikan unsur asam umat itu adalah salah satunya ada tanam pisang ya. Ya, tanam pisang yang selama ini dibuang oleh tukang pisang itu apa? Itu bisa kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan organik untuk pembedah tanah ya. Oke, diam. Hah? Hah? Siapa itu? Oke, hai. Itu ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat pembedah tanah, maka yang perlu kita ambil unsurnya itu adalah asam umat ini dulu ya. Jadi asam umat ini kalau seperti ini kan keras sekali ya. Kalau seandainya langsung kita proses dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan uh, aerastor, kemudian kita gunakan dengan campuran yang pernah kita buat waktu hari itu ya, maka unsur-unsur dari asam umat ini tentunya masih belum terurai ya. Makanya perlu kita proses dulu, yaitu kita lakukan pengomposan dulu, sehingga kita akan menghancurkan dulu atau melunakkan dulu atau memecah dulu dinding sel dari asam-asam umat ini ya. Nah, nanti ini saya akan kompos dulu prosesnya. Saya kompos dengan beberapa asam umat yang lain ya. Nah, apa yang memiliki asam umat yang lain? Pertama ada telon pinsang. Nanti kita campur tambahkan lagi dengan eceng gondok. Eceng gondok adalah juga memiliki asam umat yang tinggi. Kemudian kita nanti akan komposkan lagi, fermentasikan lagi dengan apa? Dengan jerami padi. Jerami padi pun juga memiliki asam umat yang tinggi. Jadi setelah kita komposkan, setelah dia mulai menjadi kompos, baru hasil dari pengomposan itu, baru kita akan coba proses untuk membuat asam umatnya. Sehingga unsur-unsur yang ada asam umat yang ada di minimal dari tiga bahan-bahan ini pun, itu betul-betul maksimal kita dapatkan asam umatnya ya. Nah, prosesnya kemudian kita akan lanjutkan dengan menambahkan bakterinya. Salah satu bakteri yang kita tambahkan itu adalah ini, bakteri Pseudomonas ini. Nah, kenapa waktu membuat pembedah tanah di 7 bakteri itu, saya menggunakan alternatifnya itu adalah jamur jakaba ya, air jamur jakaba. Kenapa air jamur jakaba? Karena apa? Karena dalam jamur air jakaba itu sudah ada 3 bakteri yang sangat kuat sekali melakukan proses pembedah tanah ya. Salah satunya adalah Pseudomonas ini. Makanya jakaba merupakan salah satu bahan aktif utama yang kita bisa lakukan untuk pembedah tanah. Kemudian nanti kita akan campur dengan beberapa bahan lainnya seperti bekatul. Kemudian kita tambahkan juga nanti dengan serbuk gergaji sebagai karbonnya untuk penyunting energi ya. Kemudian kita aerasi lebih kurang 1 minggu ya. Nah, untuk memperkuatnya kita akan tambahkan lagi dengan beberapa tanaman-tanaman yang mungkin mempunyai ketahanan lebih ya, seperti tahan kemarau, tahan hama, penyakit gitu ya. Nanti kita akan tambahkan dengan beberapa itu. Nah, tapi sebenarnya kita tambahkan pun tidak masalah, yang penting ada unsur asam umatnya. Nah, mungkin ikuti proses yang saya lakukan dalam pembuatan asam umat ini. Mudah-mudahan dengan bahan yang sebanyak ini kita bisa membuat banyak cairan asam umat ya. Nah, nanti cairan ini dari asam umat ini mungkin kalau teman-teman membutuhkan, silakan nanti hubungi admin kami ya. Nah,
Ya kebetulan asam umat kita sekarang ini atau peminat tanah kita sayangnya sedang tidak ada stok ya. Maka kita akan segera membuatkan ini dalam waktu 10 sampai 14 hari ke depan. Insya Allah proses pembuatan asam umat ini sudah kita bisa produksi lagi ya, kita hasilkan lagi. Nah, mungkin demikian saja sahabat Upland sebagai pengantar saya. Nah, untuk bagaimana menjernihkan menjernihkan minyak jelantah ini dengan menggunakan Pseudomonas. Pseudomonas kita ambil saja nanti dari air Jakaba. Nanti akan saya buat pada konten tersendiri. Mungkin demikian saja sahabat tani. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview ya hasil tanaman saya di atas rooftop ini ya. Jadi sudah hampir 3 minggu ini ya kita susah untuk mereview tanaman-tanaman di sini ya. Karena memang hampir tiap hari